Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan mencari informasi terkait dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa yang baru saja ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 Juli di tahun 2025. Nanti kita akan membahasnya. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Oke, seperti yang disampaikan di awal video tadi, kita akan membahas untuk mencari informasi terkait dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada gubernur dan bupati atau wali kota di seluruh Indonesia tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa, yang mana nomor surat edarannya 100.3/417/SJ. Nah, dalam surat edaran tersebut, jika kita melihat pertimbangannya diterbitkan surat edaran tersebut, ada disampaikan angka 1 ini, di mana di sini ada amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92, amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 107, hasil rekomendasi pada rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, laporan hasil pemeriksaan atau LHP Ombudsman RI, dan sebagainya, yang nantinya bisa kamu lihat sendiri dengan mendownload surat edarannya yang terdapat pada link yang ada di deskripsi di bawah. Berikutnya, dari hasil pertimbangan tersebut, kita melihat informasi yang disampaikan dalam surat edaran tersebut. Dikatakan dengan mempertimbangkan dari yang disampaikan angka 1 tadi, disampaikan kepada gubernur atau bupati atau wali kota untuk menindaklanjuti terhadap desa yang sudah melaksanakan pilkades untuk segera dilakukan pelantikan paling lama pada minggu keempat bulan Agustus 2025. Yang mana poin A ini tidak perlu kita bahas lebih lanjut. Nah, ada disampaikan di huruf B itu, kepala desa yang berakhir masa jabatannya terhitung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 31 Januari 2024 serta belum dilakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang 6 tahun 2014 dapat diperpanjang masa jabatannya. Jadi ada amanat di mana untuk daerah yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada 1 November di tahun 2023 dan 31 Januari di tahun 2024 masih dapat diperpanjang untuk masa jabatannya asalkan daerah tersebut belum melaksanakan pemilihan kepala desa. Berikutnya kita lihat lagi informasi yang disampaikan dalam surat edaran tersebut. Pada poin C, ada dikatakan tindak lanjutnya khusus kepada bupati atau wali kota untuk melaksanakan pendataan masa jabatan kepala desa yang akhir masa jabatannya sejak 1 November 2023 sampai dengan 31 Januari sejak berlakunya moratorium pilkades. Sehubungan dimaksud pada huruf B pada angka 1 melakukan perubahan keputusan bupati atau wali kota terkait masa jabatan kepala desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana poin 2 huruf C ini tindak lanjut terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa yang salah satunya sebagaimana yang disampaikan di huruf B tadi. Nah, poin 3, perubahan keputusan bupati atau wali kota dilakukan pada kesempatan pertama dan segera melakukan pengukuhan paling lama minggu keempat bulan Agustus 2025 dengan perpanjangan paling lama 2 tahun terhitung sejak waktu pengukuhan. Nah, di sini kita dapatkan informasi bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa itu dilakukan perubahan keputusan bupati atau wali kotanya, di mana pengukuhan
untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut paling lambat minggu keempat bulan Agustus di tahun 2025 dan perpanjangannya adalah 2 tahun sejak waktu pengukuhannya. Jadi bukan berdasarkan perpanjangan surat keputusan yang sebelumnya, tapi perpanjangannya paling lama 2 tahun sejak pengukuhannya. Berikutnya kita lihat kembali di poin 4-nya. Ada dikatakan di sini kepala desa yang tidak diperpanjang masa jabatannya, yaitu kepala desa yang berhenti tetap karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Penjabat kepala desa yang mengisi kekosongan kepala desa yang berhenti, kepala desa yang tidak bersedia diperpanjang masa jabatannya, dan desa yang sudah melaksanakan pemilihan kepala desa. Nah, ada disampaikan di poin 5 ini, hak-hak penghasilan kepala desa yang mendapat perpanjangan masa jabatan diperhitungkan sejak tanggal pengukuhan oleh bupati atau wali kota. Jadi sejak dia dikukuhkan, barulah yang bersangkutan bisa menerima hak-haknya sebagai kepala desa yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk poin selanjutnya, silahkan kamu baca sendiri terkait dengan surat edarannya dengan mendownloadnya seperti disampaikan tadi pada link yang ada di deskripsi di bawah. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.